Kisah kiper Brazil ini, seumur hidupnya tersiksa dan terpenjara hanya karena kebobolan 1 gol. Moacir Barbosa Nascimento lahir pada 27 Maret 1921 di Campinas, bagian tenggara negara bagian Sao Paulo, Brasil. Memulai karir sepak bolanya di klub-klub kecil di kampung halamannya, Barbosa kemudian meniti tangga ketenarannya setelah bergabung dengan klub raksasa Brasil, Vasco da Gama. Selama 10 tahun masa pengabdiannya di Vasco, kiper yang dikenal enggan memakai sarung tangan karena lebih suka menyentuh kulit bola langsung dengan telapak tangan telanjangnya ini merengkuh gelar Liga Lokal 5 kali, yakni tahun 1945, 1947, 1949, 1950, dan 1952. Sementara gelar internasional pertamanya dia peroleh saat mengantar Vasco menjuarai Campeonato Sul-Americano de Campeões, cikal bakal Copa Libertadores, pada 1948. Sepak terjangnya yang gemilang bersama Vasco akhirnya membuka jalan lempang bagi Barbosa menuju skuad A Seleção sebutan untuk tim nasional Brasil. Yang hebat, dialah kiper kulit hitam pertama di tim nasional Brasil. Dengan Barbosa berada di bawah mister gawang, Brasil memenangi Copa America 1949 setelah memukul Paraguay 7-0 di final. Menjelang Piala Dunia 1950, tak ada nama kiper lain yang bisa mengutak-ngatik posisi Barbosa di bawah mister gawang Brasil. Namun, bukannya menjadi puncak pencapaiannya sebagai pemain sepak bola, Piala Dunia 1950 justru menjadi tak ubahnya altar penyembelihan bagi Barbosa. Berkebalikan dengan harapannya untuk menjadi kiper pertama Brasil yang mengangkat trofi Piala Dunia, Barbosa malah menjadi pemain paling dibenci dalam sepanjang sejarah sepak bola Brasil. Piala Dunia 1950 yang digelar di Brasil. Bukan hanya sebagai tuan rumah, Brasil juga kandidat paling kuat untuk mendapatkan trofi Jules Rimet. Wajar apabila melihat tingkah warga Brasil saat itu yang sudah menyiapkan panggung-panggung perayaan juara. Harian-harian olahraga pagi Brasil juga dipenuhi dengan judul halaman muka, "Inilah para kampiun." Di Piala Dunia waktu itu, titik balik karir sepak bola dan kehidupan Barbosa itu terjadi pada 16 Juli 1950. Setelah Spanyol mereka sikat 6-1, kemudian Swedia mereka babat dengan skor 7-1, Brasil tinggal membutuhkan hasil imbang dengan Uruguay untuk menjadi juara Piala Dunia 1950. Maka, siapapun yang berakal sehat pasti tak akan ragu bahwa Brasil akan muncul sebagai juara Piala Dunia baru, bersanding dengan Uruguay dan Italia. Tak heran, seluruh rakyat Brasil pun berpikiran bahwa gelar juara dunia tinggal menunggu peresmiannya saja. Oleh karena itu, pagi hari menjelang pertandingan melawan Uruguay, kota Rio de Janeiro yang menjadi tempat pertandingan final digelar, bukannya berdebar harap-harap cemas, tapi telah larut dalam suasana persiapan pesta juara. Perlengkapan untuk perayaan telah dengan rapi disiapkan. Pawai-pawai pun telah diatur sedemikian rupa. Bahkan, 3 hari sebelum pertandingan dilaksanakan, seorang konduktor telah menggubah sebuah lagu selebrasi berjudul "Brasil Sang Juara". Pikiran yang sama juga melingkupi pihak-pihak berwenang di Brasil. Konfederasi Sepak Bola Brasil, Confederação Brasileira de Futebol, memerintahkan untuk membuat 22 medali emas. Masing-masing medali ditata dengan nama-nama para pemain tim nasional Brasil. Bahkan, Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, tak ketinggalan memiliki perkiraan serupa. Dia, yang orang Prancis, mempersiapkan pidato ucapan selamat dalam bahasa Portugis, bahasa yang dipakai rakyat Brasil. Dengan keyakinan pasti juara, para pendukung Brasil berbondong-bondong memenuhi Stadion Maracana di kota Rio de Janeiro. Tercatat, tak kurang dari 205.000 pendukung Brasil memenuhi stadion yang menjadi rekor jumlah penonton terbanyak dalam sejarah Piala Dunia hingga saat ini. Ketika Friaca membawa Brasil memimpin 1-0 pada menit ke-47, seluruh rakyat Brasil merasa telah begitu dekat dengan pesta. Gol bikinan Juan Alberto Schiaffino pada menit ke-66, yang membuat kedudukan menjadi 1-1, memang sempat merusak suasana itu, tapi hal itu sama sekali tak bisa menggoyahkan keyakinan rakyat Brasil bahwa timnya akan segera ditabalkan menjadi juara. Mana mungkin mereka percaya hasil akhir pertandingan akan lebih buruk daripada imbang? Namun, persis 13 menit setelah gol Schiaffino, atau 11 menit menuju akhir pertandingan, penyerang Uruguay Alcides Giglia berhasil menyerangkan sebuah gol yang membuat Brasil tertinggal 1-2. Kali ini, seisi stadion Maracana langsung senyap. Dan, ketika wasit George Rieder asal Inggris meniup peluit panjang sementara kedudukan akhir 1-2 untuk Uruguay, Maracan begitu sepi bak kuburan. Lalu, apa kabar dengan pesta yang telah disiapkan? Tentu saja hal itu tak pernah dilaksanakan. Pidato ucapan selamat yang disiapkan dalam bahasa Portugis tak pernah dibacakan oleh Jules Rimet. Bahkan, Presiden FIFA pertama ini dibiarkan sendirian oleh panitia Piala Dunia saat menyerahkan trofi Piala Dunia kepada Kapten Uruguay, Obdulio Varela. Medali emas bertatah nama pemain Brasil tak pernah diserahkan. Lagu kemenangan, "I Brasil Sang Juara", yang telah digubah itu pun tak pernah dinyanyikan hingga saat ini. Di luar stadion, keadaan jauh lebih buruk. Mungkin hanya pendukung Brasil yang mengalami hari itu yang bisa menjelaskan sakitnya rasa kecewa sekaligus malu yang mesti mereka tanggung saat itu. Meskipun demikian, dapat dilaporkan bahwa beberapa koran Brasil bersikeras menolak memuat fakta bahwa Brasil gagal jadi juara dunia. Seorang penyiar radio tenar bernama Ari Barroso dengan sangat tiba-tiba memutuskan pensiun, sementara beberapa pendukung Brasil memutuskan bunuh diri karena tak kuat menanggung malu.
Kekalahan pada Piala Dunia 1950 di Stadion Maracana itu tak pernah dilupakan oleh rakyat Brasil sampai kapanpun, bahkan setelah negeri itu merajai sepak bola dunia dengan menggenggam 5 trofi Piala Dunia. Peristiwa memalukan itu mereka kenang sebagai Maracanazo, atau Jib Bencana Maracana. Bersamaan dengan itu, hampir keseluruhan anggota tim nasional Brasil segera menjadi musuh para pendukungnya sendiri. Akibatnya, tak sedikit dari mereka yang diam-diam mundur dari sepak bola karena tak kuat dimusuhi dan jadi sasaran caci maki. Sebagian lain tak pernah lagi mencuat namanya, untuk kemudian lenyap sama sekali. Sementara beberapa di antaranya bahkan terlunta-lunta di sepanjang sisa hidupnya karena menanggung rasa bersalah yang tak terperikan. Meski demikian, tak ada anggota tim nasional Brasil pada Piala Dunia 1950 yang lebih merana dibandingkan Moacir Barbosa. Jika segenap tim dibenci karena tak sanggup memenangi pertandingan, maka kiper Brasil di pertandingan melawan Uruguay ini dikutuk sebagai si biang kekalahan. Dan nasib Barbosa lebih buruk lagi karena yang menyalahkannya adalah rakyat Brasil yang menganggap sepak bola tak kalah suci daripada agama. Dari ucapannya menjelang kematiannya pada tahun 2000, kita bisa membayangkan betapa tersiksanya Barbosa sejak kekalahan di Maracan itu. Hukuman di Brasil paling lama 30 tahun penjara. Tapi aku, untuk kesalahan yang tak sepenuhnya menjadi tanggung jawabku, telah menjalani hukuman selama 50 tahun, ratap Barbosa. Barbosa tak berlebihan soal hukuman 50 tahunnya itu. Bahkan, cukup pantas jika disebut bahwa dia, meskipun tak pernah merasakan jeruji penjara, tapi itu lebih menderita daripada narapidana manapun di dunia. Meskipun baru benar-benar pensiun dari sepak bola pada usia 42 tahun, karir Barbosa tak pernah lagi pulih ke level semula. Dia kemudian melewati 20 tahun berikutnya bekerja sebagai petugas administrasi di Stadion Maracan. Sejak kekalahan di Maracana itu, Barbosa mesti mengisi hari-harinya hingga menjelang kematiannya dalam kondisi dilupakan, diremehkan, dibenci, dan diasingkan oleh hampir seisi negeri. Yang lebih meremukan hati Barbosa, hinaan dan penolakan itu tak hanya datang dari orang-orang Brasil kebanyakan, tapi juga dari kalangan dalam sepak bola Brasil yang bagaimanapun, turut dibesarkan Barbosa. Tahun 1993, Konfederasi Sepak Bola Brasil melarang penunjukan Barbosa sebagai komentator pertandingan tim nasional Brasil di sebuah televisi lokal. Pada tahun yang sama, Barbosa yang ingin menemui para pemain Brasil yang sedang melakukan pemusatan latihan untuk persiapan Piala Dunia 1994, dicegah masuk oleh staf pelatih Brasil. Staf pelatih kala itu, Mario Zagallo, salah satu pelatih terkemuka dunia, legenda sepak bola Brasil, dan sekaligus dikenal luas karena kepercayaannya terhadap tahayul, dengan terang-terangan menyatakan bahwa Barbosa membawa sial dan dia tidak ingin si kala ini menularkan kesialannya kepada pemain-pemainnya. Lalu tahun 1997, Clotilde, istri Barbosa meninggal karena kanker sumsum tulang belakang. Kematian istrinya, membuat Barbosa harus menyongsong akhir hayatnya dalam kesepian mental dan kepapaan finansial. Beruntung, bekas klub yang dulu dibesarkannya, Vasco da Gama, mendengar berita tersebut dan memberikan tunjangan bulanan bagi Barbosa agar dia bisa membayar kontrakan rumahnya. Pada 7 April 2000, Moacir Barbosa Nascimento, tumbal malang kejayaan sepak bola Brasil, dijemput ajal, tepat 4 hari setelah ulang tahunnya ke-79. Pada saat-saat terakhir hidupnya, seperti yang diceritakan seorang teman dekatnya yang bernama Teresa Borba, Barbosa tetap tak bisa mengerti mengapa publik Brasil memperlakukannya begitu buruk. "Aku tidak bersalah. Saat itu kami bersebelas," ia adalah ratapan yang paling kerap ditangiskan Barbosa menjelang kematiannya. Sungguh kasihannya seorang kiper Brasil yang ingin mengharumkan negaranya, justru harus menderita seumur hidupnya.